Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KH Project. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang view dan juga batch pada SQL Server. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe di channel, like, share, and comment apabila ada kendala selama praktek dari SQL Server ini. Terima kasih dan enjoy the video. Thank you. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang cara dan manage view pada SQL, yaitu implementasi full text search dan juga pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi full text search, create and manage view, dan juga implementasi batch, karena implementasi stored procedure sudah dibahas di video presentasi sebelumnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan mulai saja pada video yang pertama, pembelajaran pertama, yaitu adalah apa sih view? View adalah seorang database administrator bisa membatasi akses data ke pengguna yang berbeda dengan menggunakan view. Jadi fungsi view adalah untuk membatasi akses data ke pengguna yang berbeda dengan menggunakan view ini. Nah, view ini apa sih? View ini adalah virtual table. Terus ada hanya query yang disimpan sebagai objek dalam database. Nah, memperoleh datanya dari satu atau beberapa tabel dasar, terus menyediakan akses ke kumpulan kolom dari satu atau beberapa tabel. Itu penjelasan dari view secara garis besar. Nah, data dalam tabel dapat dimodifikasi menggunakan view. Nah, jika modifikasi tidak mempengaruhi lebih dari satu tabel yang mendasarinya, itu biasa digunakan untuk view. Nah, jika modifikasi tidak melibatkan kolom yang merupakan hasil perhitungan, itu juga kegunaan dari selanjutnya adalah contoh dari implementasi view. Analoginya seperti ini, seperti gambar yang tampil di layar. Di sini ada satu tabel utama, yaitu tabel employee. Namun tabel employee ini dapat dipecah menjadi dua tabel, subtable, yang mana subtable ini bisa ditampilkan menjadi view atau virtual table. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan dari tabel utama ini adalah dari tabel employee kita dapat menyimpulkan dapat kita pecah menjadi dua tabel virtual, yaitu tabelnya employee dan juga tabelnya employee detail, yang mana di table employee mengambil kolom dari employee itu dari employee ID dan juga employee name. Sedangkan untuk employee detail kita ngambil dari yang employee ID dan juga employee project. Nah, itu merupakan contoh dari implementasi view di SQL Server. Perintah untuk membuat view adalah create view. Fem ini adalah nama dari view-nya apa, aslinya alias dari mana yang kita ingin pecah menjadi virtual table, yaitu di sini adalah employee ID dan employee name. Dari mana? Dari table employee. Nah, yang kedua kita membuat virtual table atau view. Yang kedua adalah dengan yang employee ID dengan employee project. Nah, untuk mencoba hasilnya dari pembuatan create view tadi adalah tinggal select bintang from fem. Maka yang akan tampil ke SQL Server atau query adalah view fem tadi yang kita telah buat. Itu contoh dari implementasi view di SQL Server. Nah, di view ini juga dapat dibuat menjadi bisa DDL-nya, yaitu adalah alter, rename, dan juga dropping. Sama kayak table, sama kayak prosedur, sama juga kayak database, create database. Nah, selanjutnya adalah indexing. Indexing view ini adalah Anda dapat membuat indeks pada view saat volume data dalam table yang mendasarinya besar dan tidak sering diperbaharui. Kegunaannya itu kayak yang menampilkan data yang berulang-ulang. Mengindekskan view membantu dalam meningkatkan kinerja query. Nah, tata caranya adalah indeks cluster yang unik harus merupakan indeks pertama yang dibuat pada tampilan. Yang kedua adalah tampilan tidak boleh mereferensikan tampilan lainnya. Ini hanya dapat mereferensikan base table-nya saja. Selanjutnya adalah semua base table yang direferensikan oleh tampilan oleh view maksudnya harus berada dalam database yang sama dan memiliki pemilik yang sama dengan view-nya. Dan yang terakhir adalah tampilan harus dibuat dengan opsi skema binding dan juga tidak boleh berisi kata kunci seperti min, max, tops, unions, distinct, count, full text, dan juga contain. Seperti itu. Itu rules dari view, pembuatan view. Nah, materi selanjutnya adalah implementasi full text search. Nah, fitur pencarian teks atau full text search adalah biasanya digunakan untuk memungkinkan Anda mencari sinonim ataupun antonim dari kata tertentu dan juga membantu Anda mencari
string kompleks dalam database serta dapat diaktifkan secara default. Full text search ini. Nah, cara konfigurasinya itu ada 4 cara, ada berbagai cara, yang ada 4. Di antaranya adalah create a full text catalog, create Unix index, create full text index, dan juga populate the full text index. Yang pertama adalah create full text index statement. Create full text index, full text catalog biasanya digunakan untuk membuat full text catalog, sedangkan create unique index bisa digunakan untuk membuat unique indexnya, sedangkan create full text index bisa digunakan untuk membuat full text index, sedangkan populating the full text index adalah bisa digunakan full text indexnya secara otomatis diisi berdasarkan penciptanya. Terus kalau yang empty full text index dapat dibuat dengan menentukan tidak ada population bersama dengan clause change tracking off. Dan yang terakhir, hal ini dapat diisi kemudian dengan menggunakan pernyataan alter full text index dengan clause start full population. Itu cara konfigurasi dari full text index. Selanjutnya adalah untuk memprediksi full text indexnya itu ada 4, ada free text table, content, dan content table. Selanjutnya adalah materi tentang implementasi dari batch. Nah, batch pada SQL Server adalah sekelompok pernyataan SQL yang dikirimkan bersama-sama ke SQL Server untuk dieksekusi. Nah, untuk menyusun pernyataan ke dalam satu unit yang dapat dieksekusi yang disebut dengan execution plan, serta perintah go untuk menentukan akhir batch. Selanjutnya adalah variabel di dalam SQL. Nah, variabel di dalam SQL bisa digunakan oleh batch untuk menyimpan nilai selama dieksekusi. Dinyatakan menggunakan pernyataan declare dan apakah nama untuk parameternya dengan simbol @. Sedangkan cara untuk mendeklarasinya yaitu dengan perintah declare variabelnya apa, tipe datanya apa. Nah, ini biasa digunakan, batch ini biasa digunakan bersamaan dengan prosedur. Jadi apabila kalian ingin membuat prosedur, kalian harus tahu terlebih dahulu batch itu apa dan hubungannya apa dengan prosedur. Selanjutnya adalah batch menggunakan pernyataan print untuk menampilkan pesan dan nilai variabel yang ditentukan pengguna, yang mana biasa kalau untuk pengguna untuk menulis komentar pada batch biasanya digunakan multiple line comment atau seperti ini, garing kutip garing bintang dan diakhiri dengan, kalau untuk menutupnya adalah bintang garing, seperti itu. Kalau untuk single comment itu dengan perintah double hyphenus itu yang min kayak gitu. Selanjutnya adalah rules dari pembuatan batch. Nah, saat membuat batch Anda perlu mempertimbangkan rulesnya. Di antaranya adalah Anda tidak dapat mengikat atau menyatukan rules atau menyatukan aturan dan default ke dalam kolom dan menggunakan dalam batch yang sama. Nah, Anda tidak dapat menentukan dan menggunakan batasan checks dalam batch yang sama. Dan yang ketiga adalah Anda tidak dapat menjatuhkan objek dan membuatnya kembali dalam batch yang sama. Intinya itu tidak boleh, tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa dibuat dan digunakan check constraint yang sama pada batch kayak gitu. Dan selanjutnya Anda tidak dapat menghapus objek dan membuatnya kembali di batch yang sama. Dan yang terakhir, tidak bisa merubah table yang sudah ditambahkan ke dalam kolom dan kemudian dibuat kolom baru pada batch di batch yang sebelumnya. Jadi itu nggak boleh, intinya itu di batch ini nggak boleh ada tumpang tindih ketika kalian membuat batchnya, dan juga tidak boleh tidak bisa mendefinisikan check constraint-nya seperti itu. Jadi kalau kalian ingin membuat batch, sebelumnya harus dibuat terlebih dahulu tabelnya dulu supaya dapat dibuat batch dengan benar dan baik. Nah, selanjutnya adalah materi tentang construct. Construct ini biasa digunakan untuk mengizinkan batch dapat mengizinkan batch untuk berjalan sesuai kondisi eksekusi dari statementnya. Nah, perintah dari batch bisa digunakan untuk menentukan alur kontrol dari statement. Nah, biasa digunakan adalah perintah if, else, case, dan while. Nah, sedangkan untuk mengatasi handling error dan exception itu bisa dengan try catch dan juga raise error statement seperti itu. Nah, ini untuk menggunakan try catch itu biasa digunakan apabila ada terjadi tidak dapat dihandle perintah SQL-nya, maka digunakan try dan catch pada SQL Server. Kalau raise error ini biasanya untuk message box dari try catch yang telah diimplementasikan. Cukup sekian presentasi dari implementasi batch, implementasi full text search, dan juga cara buat dan cara manage view di SQL Server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the video. Thank you.